juga mengenal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua umat Islam, umat manusia bahkan mengenal baginda Nabi dengan derajat ma'rifat yang berbeda. Ada yang mengenal baginda Nabi sebagai seorang manusia yang terpelihara hanya pada saat menyampaikan wahyu saja. Tapi di luar itu baginda Nabi mungkin jatuh pada kesalahan. Itu ma'rifat dia tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ma'rifat baginda Nabinya mengantarkan kepada bahwa baginda Nabi itu mohon teramat diampuni ya Rasulullah. Baginda Nabi itu buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Itu ma'rifat mereka. Ma'rifat pada tingkatan itu tidak akan mengantarkan mereka pada ma'rifat berikutnya, yaitu ma'rifat akan hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'rifat akan Allah yang bagaimana yang mengantarkan kita pada ma'rifat baginda Nabi, itu yang kita mohonkan dalam doa tadi. Ma'rifat pada baginda Nabi yang seperti apa yang akan mengantarkan kita pada hujjah, itu yang kita mohonkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat akan hujjah seperti apa yang akan membawa kita selamat dalam kita. Jadi mengenal baginda Nabi, ma'rifat Allah ta'ala tidak cukup tanpa ma'rifat pada baginda Nabi. Dalam artian, mudah-mudahan untuk tidak keliru dipahami, jenis ma'rifat pada Allah yang tidak membawa ma'rifat pada baginda Nabi, itu yang akan membawa pada kesalahpahaman dan kekeliruan. Jenis ma'rifat pada baginda Nabi yang tidak mengantarkan ma'rifat pada hujjah, itu juga akan membawa pada kekeliruan dan kesalahpahaman. Dan jenis ma'rifat pada hujjah yang bagaimana yang dapat menyelamatkan kita dari tersesat dalam agama itu. Ini yang dimohonkan, yang diajarkan oleh Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam jauh sebelum masa kegaiban Imam Zaman, ajarallahu ta'ala farajahu syarif. Mudah-mudahan kita berharap ibu dan bapak berkumpul di tempat ini. Saya duduk di belakang itu sebetulnya membayangkan Allah yarham berada di antara ibu dan bapak semua, di tengah-tengah ibu dan bapak semua. Kita berkumpul di tempat ini untuk menyampaikan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas keberkahan beliau dan guru-guru kita. Semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita ma'rifat Allah Ta'ala yang mengantarkan sifat baginda Nabi, ma'rifat baginda Nabi yang mengantarkan kepada ma'rifat hujjah. Karena kalau tidak mengenal hujjah ini, kita tersesat dari agama yang sebenarnya, dari agama yang sesuai dengan haknya. Dan ma'rifat hujjah ini punya hak yang teramat besar atas diri kita, karena ia bergantung keselamatan dan kebenaran agama kita. Imam Hussein alaihissalatu wassalam adalah satu di antara hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Mengapa ma'rifat itu tidak selesai pada ma'rifat hujjah, tapi ada kalimat dolalatu andinik? Karena ada ma'rifat berikutnya yang harus kita tempuh setelah ma'rifat hujjah itu. Setelah ma'rifat peristiwa Karbala, peristiwa Imam Hussein alaihissalatu wassalam, ma'rifat yang paling utama agar kita tidak tersesat di jalan kita dalam agama kita itu adalah bagaimana memenuhi hak imam zaman kita, ajarallahu ta'ala farajahu syarif. Imam Hussein teladan agung bagi kita semua, hujjah bagi kita semua. Pada saat yang sama, para sahabat Imam Hussein alaihissalam menunaikan hak imam zamannya. Tugas kita sekarang adalah belajar dari peristiwa Asyura
bagaimana kita menunaikan hak imam zaman kita. Ma'rifat akan hujah yang menyelamatkan agama kita, menyelamatkan keberagamaan kita, menyelamatkan seluruh pemahaman dan amalan-amalan agama kita, hanya dan hanya kalau disertai dengan ma'rifat akan al-hujjah, yaitu imam zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Dalam banyak riwayat, jadi peringatan Asyura, peringatan Arba'in, semua sebenarnya saya sering sampaikan adalah karpet merah yang kita gelar untuk kehadiran imam zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Dalam kalimat-kalimat nasyid, setiap kali kita berjanji membela Al-Husain yang tersakiti, apakah kita akan menepati kalau Karbala datang kembali? Itu ma'rifat zaman. Ma'rifat zaman ini menuntut kita untuk mengenal siapa Imam Husain kita sekarang ini, siapa Yazid zaman ini, siapa Ibnu Ziyadnya, siapa Syimirnya, siapa Harmalahnya, siapa orang-orang Kufahnya. Itu menuntut pemahaman, menuntut ma'rifat, menuntut kewaspadaan. Betul, ragam majlis sangat dicintai al-maksumin alaihi mafdulut tahiyati wa taslim. Pada saat yang sama ada hak ma'rifat akan majlis-majlis itu. Di mana sekarang Karbala? Jawaban kita, di mana sekarang imam zaman? Setiap majlis beroleh pandangan imam zaman, tapi di mana imam zaman berada? Dengan sepenuh keyakinan saya akan katakan, imam zaman ajalallahu ta'ala syarif sekarang itu berada bersama anak-anak kecil di Palestina, bersama bayi-bayi yang meregang nyawa. Di sana imam zaman berada, di sana ma'rifat yang sesungguhnya. Asyura ini bukan hanya kita melihat dan berduka cita dengan peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Sekitar jam 2 sekarang ini, selepas sholat zuhur, kurang lebih 30-an sahabat Imam Husain syahid alaihi salatu wassalam. Baru setelah itu keluarga Bani Hashim yang keluar satu demi satu. Sekitar jam 2 sekarang ini, itu yang keluar itu adalah Haddad Abul Fadil Abbas alaihi afdhalut tahiyat wa tasrim. Jelang asar kurang lebih jam 3, Hazrat Abul Fadil Abbas syahid. Dan imam kemudian berkata, al-ah in kasarokol dhuhri, sekarang ini patah sudah tulang punggungku karena syahadah Hazrat Abul Fadil Abbas. Dan imam berdiri sendirian. Sekitar jam 4 sore jelang maghrib, al-imam alaihi afdhalut tahiyat wa taslim dan maghrib sampai malam nanti itu adalah malam keluarga Rasulullah, anak-anak yatim keluarga Rasulullah, mereka yang tertawan dan yang teraniaya. Nah, peringatan Asyura bukan hanya kita mengambil pelajaran dari sejarah yang terjadi, tapi dari majelis-majelis kita disuarakan pesan Asyura yang juga disuarakan oleh Imam Ali Abdul Tahiyati wa Taslim. Pesan keadilan, pesan perlawanan terhadap segala bentuk kezaliman, penentangan dan penindasan. Karbala kita sekarang ini ada di Palestina. Hari demi hari di bulan Muharram yang kita peringati itu adalah hari demi hari Palestina. Sebuah peluru dilesakkan kepada Presiden Donald Trump, menyerempet kupingnya. Semua dunia
bereaksi. Tapi ribuan peluru yang dimuntahkan kepada anak-anak Palestina, semua kita terdiam saja. Jumlah bom yang diturunkan di Gaza sudah 6 kali lipat kalau dikumpulkan menjadi satu. Dari sejak 7 Oktober yang lalu, 7 kali lipat, 6-7 kali lipat lebih banyak dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi pesan Asyura tahun ini dan untuk setiap tahun adalah ma'rifat akan Asyura zaman ini, akan Karbala zaman ini, akan imam zaman ini. Tanpa itu semua kita mengenang sejarah tetapi tidak mewujudkannya dalam kehidupan kita sekarang. Duka cita kita adalah duka cita yang mengantarkan kepada pengamalan atas pesan-pesan Imam Hussein alaihi tahiyati wa taslim. Saya teringat ketika Al-Era menyampaikan kisah baginda Nabi dengan Sayyidina Ali dalam saat-saat Allah Ta'ala karuniakan kesabaran. Kemudian Imam Ali menjawab, ini bukan tempatnya bersabar, ini tempatnya bersyukur. Bersyukur karena Allah Ta'ala karuniakan kesempatan perjuangan, kesempatan untuk mewakafkan diri. Itu yang diperoleh para sahabat Imam Hussein. Semalam itu, malam 10, Imam sudah izinkan mereka untuk pulang. Dan tidak akan ada kecaman atas mereka, tidak ada dosa pada mereka. Imam melepaskan baiat. Ini makom tertinggi yang diperoleh setiap mereka yang berbaiat. Konsep paradoksalnya adalah kita mengikatkan diri kita kepada maula kita, lalu maula itu menerima dengan mengatakan, aku lepaskan baiat kalian atasku. Apa artinya? Mereka sudah jadi satu. Itu karunia tertinggi yang diperoleh para sahabat Imam Hussein alaihi, karena kesetiaan mereka, karena kepatuhan mereka, karena sami'na wa ata'na mereka, karena pengorbanan mereka. Di satu titik Imam menyampaikan, aku lepaskan baiat dari kalian. Itu kemuliaan, kehormatan. Dan para sahabat itu menunjukkan kepada Imam, bagaimana mungkin meskipun keterikatan mereka ketika mereka bertahan malam 10 Asyura dan pada 10 Asyura, keberadaan mereka di situ bukan lagi karena keterikatan baiat, karena sudah dilepaskan baiat itu oleh Imam Hussein alaihissalam, sepenuhnya karena ketinggian ruhaniyah, karena kesempurnaan maknawi yang ada pada para sahabat Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Seakan-akan mereka akan berkata, besok itu, hari ini adalah tragedi yang teramat besar, kalian mesti bersabar. Seperti Sayyidina Ali, mereka akan berkata, ini bukan tempat bersabar, ini bukan saatnya bersabar, ini saatnya bersyukur. Saatnya bersyukur beroleh kemuliaan dari imam, pelepasan baiat dari imam. Bukan saatnya bersabar, itu saatnya bersyukur. Saat bisa membela kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mungkin miliaran dunia tidak dapat melakukannya. Kesempatan bersyukur karena miliaran umat sepanjang sejarah kemudian akan berkata, ya laitana kunna ma'akum wa nafuza ma'akum fauzan azima. Yang 72 orang itu, atau yang 100 sekian dalam riwayat yang lain, berada pada makom syukur bagi mereka. Ini bukan tempat bersabar, ini tempat bersyukur. Itu yang diajarkan oleh Madrasah Asyura. Setiap duka cita, setiap kesulitan, setiap musibah, setiap penderitaan, kita akan berkata, ini bukan tempat, ini bukan saatnya bersabar, ini saatnya
bersyukur karena Allah Ta'ala pilih pundakku ini untuk menanggung derita. Allah Ta'ala pilih jiwaku ini yang rapuh ini untuk menanggung musibah ini. Bukan maudhi'is sabar, tapi maudhi'is syukur, tempat untuk bersyukur. Mengapa? Karena sampai pada ma'rifat yang sesungguhnya. Allahumma arifni nafsak. Kita bersyukur karena ma'rifat kita kepada Allah Ta'ala adalah ma'rifat yang mengantarkan kita pada ma'rifat baginda Nabi. Allahumma arifni nafsak fa innaka illam tu'arifni nafsak lam a'rif nabiyyak. Allahumma arifni nabiyyak fa innaka illam tu'arifni nabiyyak lam a'rif hujjatak. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala karena ma'rifat pada baginda Nabi adalah ma'rifat yang mengantarkan kita kepada ma'rifat hujjah, mengantarkan kita pada ma'rifat Imam Hussein, mengantarkan kita pada ma'rifat Imam Zaman. Mudah-mudahan ma'rifat ini sekarang kita berada pada titik semoga ma'rifat akan Imam Hussein dan ma'rifat akan Imam Zaman adalah ma'rifat yang tidak akan mengantarkan kita keluar dari agama yang sejati, tidak akan mengantarkan kita sesat dari agama yang diridhoi oleh siapa? Baru sekarang urutannya berbalik ke belakang, oleh Al-Hujjah, Thummar Rasul, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia berbalik dari ma'rifat Allah pada Ar-Rasul, pada Al-Hujjah, pada agama yang sejati, kembali lagi agama yang sejati ini yang diridhoi Al-Hujjah, diridhoi oleh Rasul, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sebesar-besarnya atas setiap langkah kaki ibu dan bapak untuk berasyura bersama Allah Yarham. Saya sangat tahu hari ini adalah hari yang tidak akan beliau lewatkan. Asyura adalah hari yang teramat besar secara ruhani, secara maknawi. Dan ibu dan bapak yang ada di tempat ini, mudah-mudahan kita semua digabungkan sama Allah Yarham, almarhumin, guru-guru kita semua dalam ma'rifat akan Al-Hujjah. Amin ya karim ya rabbal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Izinkan saya, mohon izin pada kawan-kawan panitia untuk membaca pada jam sekarang ini saat-saat syahadah Hazrat Abdul Fadil Abbas, kemudian Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Kita membaca ziarah Asyura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Mohon ibu dan bapak dapat menghadap sebelum bergerak menghadap kiblat dengan merapikan barisan, merapatkan barisan. Tentu ada jarak antara bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi nanti ada bagian dalam ziarah Asyura ketika kita bersujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dengan menempelkan pundak pada pundak saudara, kepala pada pundak saudaranya saja nanti di depannya untuk sujud syukur di bagian akhir doa ziarah. Jadi mohon dapat merapat dan ke depan lalu menyusun saf.
silahkan dapat rapat lagi supaya ya di luar juga dapat tempat. Mohon nanti dapat keluarnya bergelombang. Nanti pada bagian bersujud, tempelkan kepala kita pada punggung saudara di depan kita. Insya Allah kami juga tawasulan, tabarukan pada Allah Yarham. Ziarah Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa lakas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Assalamu alal malaikatil muqarrabin. Assalamu ala anbiya'illahi wal mursalin. Anadkhulu ya malaikatallah, anadkhulu ya anbiya Allah, anadkhulu ya Rasulullah, anadkhulu ya sayyidatana ya maulatana, anadkhulu ya immatana. Allahumma innaka qulta wa qawlukal haq, la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya bana Rasulillah. Assalamu alayka ya bana amiril mu'minin wa bana sayyidil wasiyin. Assalamu alayka ya bana Fatimata sayyidati nisa'il alamin. Assalamu alayka ya tharallahi wa bana thari wal witral mautur. Assalamu alayka wa alal arwahi allati halat bifinaik. Alaikum minni jami'an salamullah abadan ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar. Ya Aba Abdillah, laqad azumatir raziyah wa jallat wa azumatil musibah bika alaina wa ala jami'i ahlil islam. Wa jallat wa azumat musibatuka fis samawat ala jami'i ahlis samawat. Fala'ana Allahu ummatan assasat asasal zulmi wal jawr alaikum ahlal bait. Wala'ana Allahu ummatan dafa'atkum an maqamikum wa azalatkum an maratibikum allati rattabakumullahu fiyha. Wala'ana Allahu ummatan qatalatkum wala'ana Allahul mumahhidina lahum bitamkini min qitalikum. Bari'tu ilallahi wa ilaikum minhum wa min asyaihim wa atba'ihim wa awliyaihim. Ya Aba Abdillah, inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. Inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. Inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum.
إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتاله بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي لقد أظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بي أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى سيدتنا فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم والبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. إني سلم